Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Saya berharap kita bangun dengan penuh sukacita dan kebugaran sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Hari ini hari Sabtu, mari kita mengakhiri dan menjalani kehidupan kita di akhir pekan ini bersama dengan Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Kejadian 2 ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya sama seperti biasa, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan sebagai pencipta tidak hanya sekedar untuk menciptakan dunia dan segala isinya. Dia bukan saja hanya menciptakan manusia. Dia bentuk manusia, kemudian dia hembuskan nafas kehidupan, kemudian dia biarkan seperti itu. Bukan. Tapi Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya bersama dengan manusia. Tetapi setelah itu dia tidak membiarkan begitu saja. Tapi justru dia memberkati semuanya. Makanya apa yang diciptakan Tuhan itu baik adanya dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menyadari dan memiliki iman dan kepercayaan pengetahuan bahwa Tuhan tetap bekerja, terlebih tetap memberkati hidup kita dan dunia kita. Oleh karena itu kita tak perlu takut dan gentar dengan hidup ini. Karena Tuhan kita ada, Dia selalu melihat kita, Dia selalu menyertai kita, dan Dia memberkati kita dengan berkat-berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Makanya jalani hidup kita dengan sukacita dan iman bahwa Allah adalah Allah yang selalu memberkati sehingga hidup kita penuh sukacita. Jangan mau hidup penuh dengan keterbebanan. Mungkin ada hal-hal yang membebani kita atau orang-orang yang sengaja membuat beban kita. Tetapi kalau kita atau dalam pikiran kita sudah termindset bahwa Allah itu adalah Allah yang memberkati, maka kita tidak akan pernah bisa takut dan gentar, khawatir tentang hidup ini, dan juga kita boleh hidup dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak menciptakan sama seperti tukang jam menciptakan ciptaannya. Ketika tukang jam menciptakan ciptaannya, lantas dia jual dan dia tidak tahu kemana jam itu dan kepada siapa jam itu berada. Tapi Tuhan menciptakan kita, Dia tahu kemana tujuan kita dan Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk kita. Dan itu yang membuat kita menjadi semakin yakin akan penyertaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, makanya jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Sebab Allah itu bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa lalu Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Kata menguduskannya di sini disebutkan mengkuduskan berarti menjadikannya menjadi kudus. Allah menjadikan hari yang ketujuh, hari perhentian itu menjadi hari yang kudus.
Bukan berarti bahwa hari-hari yang lain bukanlah hari yang tidak kudus. Tuhan menjadikan hari yang ketujuh, hari perhentian itu menjadi hari yang kudus. Itu dispesialkan Tuhan kepada kita untuk supaya kita boleh bersekutu, boleh memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan, dan kita juga boleh beristirahat pada hari itu. Jadi hari yang ketujuh, hari perhentian itu dipakai oleh Tuhan untuk kita. Ada dua rancangan Tuhan, yaitu yang pertama menjadi hari bagi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan, dan juga menjadi hari perhentian. Artinya apa? Yang pertama, supaya kita memiliki hubungan yang intim, karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan, untuk menguduskan, untuk memuliakan Tuhan. Itu. Yang kedua, supaya kita memiliki waktu yang baik untuk beristirahat. Kita boleh bekerja, terus bekerja dan giat bekerja selama 6 hari. Tapi secara khusus pada hari yang ketujuh, mari kita pakai untuk untuk beristirahat, untuk kita boleh rehat, merehatkan diri kita, menyegarkan tubuh kita supaya kita boleh kembali pulih masuk ke hari Senin bekerja untuk mencari berkat-berkat buat kita yang sudah disediakan Tuhan. Hidup ini bukan untuk bekerja. Bekerja untuk hidup, tapi hidup bukan untuk bekerja. Bekerja itu untuk memenuhi, mencari berkat, memenuhi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Supaya kita bekerja, jangan hanya diam saja. Dan setelah itu kita bisa membutuhi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Memelihara anak kita, mendidik mereka, dan membutuhi segala apa yang kita butuhkan. Tetapi kita harus memiliki satu waktu untuk beristirahat. Ingatlah, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Kita harus yakin ketika Tuhan memberkati dan menyediakan rezeki buat kita, itu cukup untuk kita. Jangan mencuri hari yang sudah Tuhan sediakan supaya kita boleh bercengkerama, boleh bersekutu, dan kita boleh memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita memakai satu hari itu juga yang sudah Tuhan tentukan untuk kita curi, karena kita anggap kita boleh mendapatkan berkat. Ingat, manna ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan manna itu untuk hari itu. Mereka diperintahkan untuk mengambil kebutuhan mereka untuk satu hari itu. Kemudian hari kemudian Tuhan akan memberikan rezeki kembali kepada mereka. Nah, ketika ada orang-orang yang melanggar, mengambil lebih daripada apa yang menjadi ketentuan buat mereka, dan itu menjadi busuk sehingga tidak berguna. Ingat, Tuhan juga akan menjadikan itu menjadi tidak berguna kalau sekalipun kita mendapatkan berkat atau kita mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang kita curi dari waktu Tuhan, tetapi itu tidak akan bermanfaat dan busuk buat kita. Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang mencuri waktunya Tuhan. Maka pergunakan waktu itu untuk benar-benar kita pakai memuliakan nama Tuhan. Buat orang Kristen, waktu peristirahatan, waktu kudusnya bagi Tuhan itu bukan hari Sabtu lagi, tapi hari Minggu, karena itu adalah hari kemuliaan Tuhan, kemenangan Tuhan dari kematiannya, menang atas kematian Tuhan, atas kematian itu sendiri, sehingga itu dirayakan menjadi satu kemenangan. Saudara-saudara, kekristenan itu intinya adalah Kristus, bukan hukum Taurat. Ya, oleh karena itu maka pakailah waktu untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya kita tidak perlu harus berdebat hari Sabat atau hari Minggu, tapi yang penting kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati itu. Ajar kami untuk memakai hari-hari
hari bekerja dan waktu 1 hari untuk benar-benar kami kuduskan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan waktu hari itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk mencukupkan diri kami dan bekerja dengan giat, selebihnya Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan? Mari menguduskan hari untuk Tuhan, untuk kita boleh memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Bergerejalah besok. Tuhan Yesus memberkati, kita salam.